Sudah pada tahu belum kalau vaksin COVID-19 itu ada banyak macamnya loh? Berikut adalah beberapa perbedaan vaksin-vaksin COVID-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, vaksin Sinovac. Vaksin ini berasal dari negara Cina, berbahan dasar virus corona yang telah dimatikan. Vaksin Sinovac telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Vaksin ini juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Setelah disuntikan, virus yang tidak aktif pada vaksin ini akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus corona secara spesifik. Dengan begitu, jika sewaktu-waktu tubuh terserang virus corona, sudah ada antibodi yang bisa melawannya dan mencegah terjadinya penyakit. Vaksin ini dinilai aman sebab efek samping yang bisa muncul hanya bersifat ringan dan sementara. Misalnya, nyeri di lokasi penyuntikan, nyeri otot, dan sakit kepala. Efek samping yang paling banyak terjadi adalah nyeri di lokasi penyuntikan dan rata-rata hilang dalam waktu 3 hari. Yang kedua, vaksin Oxford AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari negara Inggris dengan bahan dasar virus hasil rekayasa genetika. Efikasi vaksin dari Oxford AstraZeneca ini tidak jauh berbeda dengan vaksin Sinovac. Vaksin AstraZeneca terbukti aman dan efektif dalam mengurangi resiko terinfeksi corona dan resiko terjadinya penyakit yang berat dan perlu dirawat di rumah sakit. Vaksin ini mengandung virus yang tidak berbahaya. Setelah disuntikan, virus ini akan masuk ke dalam sel tubuh, kemudian memicu sistem imun tubuh untuk menghasilkan antibodi dan mengaktifkan sel imun yang dapat melawan virus corona. Dalam uji klinisnya, sebagian besar efek samping vaksin ini hanya bersifat ringan hingga sedang dan bisa sembuh dalam beberapa hari. Gejala yang dialami yaitu lebih dari 10% antara lain nyeri otot, kemerahan, gatal, bengkak atau benjol di tempat suntikan, demam, lelah, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, radang tenggorokan, flu, dan batuk. Ketiga, vaksin Sinopharm. Vaksin ini berasal dari negara Cina dan berbahan dasar virus corona yang telah dimatikan. Cara kerja vaksin ini sama dengan vaksin Sinovac, yaitu memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus corona menggunakan virus yang telah dimatikan. Vaksin ini juga telah melewati uji klinis fase 3 dan mendapatkan izin penggunaan darurat dari otoritas kesehatan di Cina dan Arab. Sejauh ini, pemberian vaksin Sinopharm aman dan tidak menimbulkan efek samping yang serius. Yang keempat, vaksin Moderna. Vaksin ini berasal dari Amerika Serikat dengan bahan dasar messenger RNA. Yang membedakan vaksin ini dengan ketiga vaksin di atas adalah bahan dasar yang digunakan. Vaksin Moderna menggunakan salah satu bahan dari genetik virus. Vaksin ini bekerja dengan cara mengarahkan sel tubuh untuk memproduksi protein yang berbentuk sama seperti protein pada virus corona. Selanjutnya, sel-sel tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan protein tersebut. Antibodi inilah yang kemudian akan melindungi tubuh dari virus corona. Pada uji klinis, efek samping yang terjadi pada 50% peserta berupa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Namun, efek samping ini dapat hilang paling lama setelah 2 hari. Selain itu, nyeri di tempat suntikan, bengkak, kemerahan juga terjadi, namun derajatnya ringan hingga sedang. Yang kelima, vaksin Pfizer. Vaksin ini berasal dari negara Amerika Serikat dengan bahan dasar messenger RNA.
Meski menggunakan bahan dasar yang sama, hasil uji klinis fase 3 vaksin Pfizer sedikit lebih tinggi daripada vaksin Moderna. Namun, terlepas dari perbedaan efikasi vaksin Moderna dan vaksin Pfizer, kedua vaksin COVID-19 ini secara umum memiliki tingkat keamanan dan efek samping yang hampir sama. Yang keenam, vaksin Novavax. Vaksin ini berasal dari Amerika Serikat dengan bahan dasar protein subunit. Protein ini digunakan pada vaksin Novavax adalah protein yang dibuat khusus untuk meniru protein alami pada virus corona. Setelah masuk ke dalam tubuh, protein tersebut akan memicu reaksi antibodi untuk melawan virus corona dan mencegah infeksi. Hasil uji klinis awal yang diterbitkan oleh Novavax menunjukkan reaksi antibodi yang kuat pada manusia tanpa efek samping yang serius. Uji klinis fase 3 untuk memastikan keamanan dan keefektifan vaksin Novavax diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat. Dan yang terakhir adalah vaksin merah putih Bio Farma. PT Bio Farma masih terus melakukan pengembangan dan penelitian terhadap vaksin COVID-19. Uji klinis terhadap vaksin ini rencananya baru akan dimulai sekitar bulan Juli 2021. Itulah berbagai perbedaan vaksin-vaksin COVID-19 yang perlu Anda pahami. Vaksin tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghentikan pandemi COVID-19 di negara kita. Namun, diperlukan kerjasama oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menyukseskan upaya ini. Segala informasi bersumber dari Alo Dokter.